Assalamualaikum, gue akan back to Rekaman Cerita, guys. Pagi ini gue lapar banget dan karena kemarin sering konten makan ya baru 2 kali kayaknya ya. Cuma kayak jadi ke bawah gitu tiap kali ada makanan yang bagi gue itu unik, ada value-nya sih, meskipun itu sederhana, pengen gue kontenin gitu. Pagi ini gue belum sarapan, udah jam 10 lebih seperempat, dan gue kepikiran pengen makan yang nggak terlalu bikin kenyang. Ya mungkin cocok buat diet kali ya. Yang nggak harus pakai karbo banget. Gua mau beli pecel, guys, makanan tradisional ya ini. Kuncinya mana? Oke lah, oke. Gua ambil kunci dulu, guys, langsung kita berangkat. Kebetulan nggak jauh, cuman berapa ya, paling cuma 400 meter dari rumah. Dari sekian banyak penjual pecel di sekitaran sini, ini sih dua warung yang paling gua apa ya, paling gua suka lah, paling cocok gitu. Dari sambalnya sih terutama. Kalau kalau soal saya tuh semua sama ya, guys, ya, cuma sambalnya ini yang bikin beda. Ya rame udahan, tapi pada terus tunggal Pak. Pecel gimana lagi? Oke, pecel udah jadi. Tadi sih gua nggak sempat bikin video proses racikannya ya, soalnya tempatnya emang kecil, guys, kecil dan nggak bisa banget lah gua buat rekaman di situ. Itulah ya kenapa gua sampai nagih ke situ. Tokonya warnya kecil tapi tuh punya masakan yang nagih pokoknya. Kita balik, siapin semuanya, maka oke, guys, ini dia. Wah. Ah, ini loh, banyak penjual pecel yang pernah gue makan, tapi nggak semua itu bisa bikin gue harus balik lagi. Bukan karena komposisinya, tapi karena sambalnya nih loh. Ah, ini tuh ceritanya si Mbak itu nerusin, bukan nerusin ya, si ibunya itu pernah punya usaha pecel, terus berhenti kan udah tua. Akhirnya bumbu itu diwariskan ke anaknya, tapi nggak semua orang itu bisa mewarisi resep ya, guys, ya. Nggak semua orang bisa mewarisi resep, tapi untuk mbaknya ini, dia tuh gue salut sih, dia bisa mempertahankan resep ini dengan menjaring orang baru, karena dia itu, si ibunya itu dulu jualnya di daerah lain. Nah, dia buka lapak di situ mungkin jalan 4 tahun kali dia tuh, tapi nggak butuh waktu lama buat dikenal orang, karena di pinggir jalan, dengan bikin orang juga nagih dan balik ke sana lagi sampai ramai banget. Gua tuh setiap kali makan ini paling males kalau udah di atas jam 11 siang. Karena apa? Pasti udah diserang sama orang-orang yang kerja di pabrik lah atau di kantor lah. Sumpah, maaf banget gue. Nah, ini dia nih. Ini eh bakwannya gue 3.000, sisanya gue 7.000 untuk pecelnya, guys. Segini dapatnya nih. Menurut kalian, apakah segini ini worth it? 10.000 dapat segini banyak? Ya. Kalau harga regulernya tuh 6.000 pecelnya itu. Pada akhirnya makan anti diet gagal ya, guys, ya. Karena apa? Karena ada gorengan. Gitu lah, gue menghindari nasi tapi ternyata kenanya juga di sini gitu. Ya sudahlah, yang penting enak. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Hmm. Duh, sambalnya itu dia tuh kental, bukan yang cair banget kayak yang mungkin gampang ya namanya orang tuh jual pecel tuh sambalnya tuh kayak gimana. Ada yang kental, ada yang kering, dia basah dan kental. Karena di kampung sini ada juga satu orang yang sudah pensiun karena udah tua, sambalnya dia tuh kering tapi enak, nggak basah tapi enak. Nah, ini dia basah, nggak cair banget, kental. Wah, sempurna lah kalau gue bilang. Hmm.
Ini ada teri nasi sama mertua gue dibikin tepung. Mari kita cobain. B aja. Asin. Pecel tanpa gorengan itu nggak sempurna bagi gue ya, karena emang udah jadi partnernya gitu, nggak bisa dipisahkan. Kayak Mozil sama Ronaldo ya guys ya. Tapi Mozil punya ganti ya, Cross. Mantap loh. Hmm. Wah, mantap banget. Campurannya tuh ada sayur kangkung, kayak biasa kangkung gitu ya. Terus ada kembang tori, gue nggak tahu kalau bahasa Indonesia apa, ini kembang tori. Sama ada toge, tahu toge kan kalian kan tahu kan toge. Nah, sambelnya itu wah yang paling bikin enak lah. Kalian tahu kan sambal kental tapi cair, tahu kan ya? Masa nggak tahu sih? Hmm. Gue tuh lupa. Allah. Nah, katanya mau pergi dulu ya. Gue kenapa nggak bisa makan di tempat? Karena yang kalian tahu sendiri ya, kecil tempatnya. Jadi makan sana gue nggak bisa review. Jadi nggak sopan juga kan, tempatnya lagi sempit gitu. Masa gue mau asik sendiri dengan konten gue, gitulah. Oh. Hmm. Nah, udah cepat aku ngeng. Pip 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 pip. Pip pip pip. Abang. Di sini juga ada pecel lambat. Dia pecel kayak gini, ditambahin sayur ramba. Sepertinya dimasak lodeh. Cuma kalau bumbu sih gua B aja ya. Nggak bikin gua lagi lah pokoknya. Cuma emang dia rame aja. Karena kayaknya orang tuh pada nyari rambaknya tuh loh guys. Seperti biasa, gua tipe orang yang suka makan yang paling enak tuh terakhir. Menyisakan bakwan dan sambelnya. Ada nggak dari kalian yang suka makan tuh terakhir? Ya mungkin sejenis pengumpul kulit ayam percikan gitu. Ya. Wah. Oh iya. Sekali lagi gue minta maaf kalau ada di antara kalian yang mungkin jijik ngelihat orang makan pakai tangan ya gitu. Soalnya emang gue lebih suka pakai tangan. Dan kebiasaan di pondok juga sunnah itu sih. Es jeruk bos.
Ada plastiknya dong. Plastik aja nempel. Astagfirullah. Sampai giliran terakhir. Gue tuh tipe orang yang kalau makan enak itu berusaha buat yang terakhir tuh bukan minum tapi makan. Entah kenapa, karena gue ngonten sekarang ini juga jadi lupa sama kebiasaan gue. Karena gini guys, menurut gue tuh ketika gue makan enak, gue akhiri dengan minum itu akan menetralisir rasa yang ada di mulut gue. Nah, oleh karena itu ketika gue makan enak, gue biasa buat minum habis, baru ada 2 cup terakhir lah minimal. Nah, itu kebiasaan gue ya. Gak tahu kalau kalian gak kayak gitu. Soalnya kayak sayang gitu, makanan enak terus hilang sama air gitu ya. Nah, itu kalau gue sih biasanya gue makan enak tuh minum habis, menyisakan 2 suap, entah nasi entah apalah gitu. Nah, itulah. Oke, thank you. Jumpa lagi di video yang lain, entah motovlog, entah mukbang, entah reaction, entah apalah ya. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.